mendapatkan ikan-ikan yang beda banget dari biasanya ya, karena di sini adalah pertemuan air laut dan air tawar. Petualangan saya kali ini menyibak kehidupan masyarakat cincin api Pasifik di daerah Halmahera Barat, Maluku Utara. Wah, ada batu! Gunung api Gamkonora merupakan atap Pulau Halmahera. Gunung setinggi 1.560 meter di atas permukaan laut ini merupakan berkah alam bagi masyarakat sekitarnya, termasuk Desa Naga, Kecamatan Ibu. Lahan di Desa Naga yang subur tak perlu diragukan lagi, tentu menghasilkan hasil kebun yang berkualitas. Terakhir meletus 1 dekade silam, Gunung Gamkonora meninggalkan lahan yang subur. Salah satunya dimanfaatkan warga untuk berkebun kelapa. Ini masa panennya itu setiap 3-4 bulan sekali, dan kalau lagi banyak-banyak itu bisa dari 20-50 butir. Wih, banyak banget. Tapi harus diperhatikan, yang bisa dipanen untuk kopra adalah kalau yang warnanya sudah coklat-coklat seperti ini. Kelapa-kelapa tua ini bagi warga Desa Naga lebih berharga dibandingkan kelapa muda, karena dapat menghasilkan tetesan minyak yang bernilai jual tinggi. Hai Max, ini dia. Jadi para petani yang berkebun di sini rata-rata memiliki gerobak sapi yang dari dulu sampai sekarang selalu digunakan untuk mengangkut hasil kebunnya. Ini kita isi dulu sampai full, dan Max ini kuat banget loh, bahkan dia bisa mengangkat sampai 300 kg beratnya. Gerobak sapi merupakan pilihan alat angkut yang biasa digunakan, karena dapat menempuh berbagai medan dan mudah dirawat. Kelapa-kelapanya sudah siap untuk kita bawa ke proses selanjutnya. Ayo Om, berangkat! Semangat Max! Ayo Max! Nih lihat betapa banyaknya kelapa-kelapa di sini. Sampai menggunung seperti ini, totalnya ada 3.000 butir. Tapi para pekerja di sini bisa membelahnya dalam waktu setengah hari saja. Makanya bersama-sama ramai kayak gini. Para petani kopra tengah sibuk di setiap sisi para-para. Mereka terampil dengan tugasnya masing-masing. Nah, kayak gini nih. Ngambilnya gitu langsung turun semua. Nah ini setelah kelapanya dikumpulkan, kita masuk ke proses balakore namanya. Dibelah dulu baru dikorek. Membelah kelapa tua jauh lebih sulit dibanding mengupas buah yang masih muda, karena kulit dan batoknya sudah mengeras. Ini sulitnya nggak main-main. Ngebelah ini terlihatnya simpel, tapi buat saya yang pemula ini keras banget. Udah berapa kali nggak kebelah-belah, sedangkan abang-abang di belakang saya 2 kali tebas saja langsung bisa. Tuh, wih. Akhirnya terbelah juga. Bagian yang diolah adalah daging buahnya. Ini bisa dimakan kan Om? Bisa. Saya coba ya. Nih, ini bagian favorit saya nih. Kalau di sini namanya tombong. Yuk kita cobain. Segar dan gurih. Nah ini yang namanya proses korek. Jadi bagian daging kelapanya itu dikorekin, diambilin. Terlihatnya sih mudah. Habis ini saya mau belajar sama Om. Boleh Om? Boleh. Oke.
Korek adalah proses memisahkan daging kelapa dari tempurung. Cara ini lebih cepat dibandingkan harus mengupasnya. Dikorek jadinya seperti ini. Tebal banget ternyata ini Om ya. Makanya tuh kerasnya aja kayak gini. Jadi berat waktu ngoreknya. Nah, ini memang harus dikorek ya Om karena nanti mempermudah untuk proses pembakaran supaya matangnya sempurna. Mengorek daging kelapa menggunakan alat khusus yang ujungnya tajam. Ini alatnya udah khusus sebenarnya, namanya korek ya Om. Alat korek. Didesain sedemikian rupa, ini bagian ujungnya pipih seperti ini. Nyongkel-nyongkelnya juga lebih gampang. Ya ini, berat sekali buat saya. Ya ampun Om. Om Roland seperti ini seharian. Ya, udah biasa, kuat ya. Potongan daging kelapa inilah yang menjadi bahan baku kopra. Ini adalah tahapan terakhir dari pengupasan dan pembelahan kelapanya. Habis ini sudah siap dibakar di para-para. Setelah daging kelapa terkumpul, api mulai dinyalakan. Fungsi api untuk mengurangi kandungan air dalam daging kelapa. Jadi ini memang proses pembuatan kopra itu panjang sekali. Bahkan di sini di fufu dibakar saja itu harus ditunggu semalaman untuk mengurangi kadar air dan menghasilkan minyak yang bagus. Jadi Om ini harus berjaga semalaman. Nanti setiap beberapa jam ditambah lagi serabut kelapanya untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna. Luar biasa Om. Untuk mempercepat proses pengasapan, daging kelapa disebar secara merata. Ini kelapanya sudah siap untuk dibakar. Kita naik. Asapnya terasa. Nah, ini dinamakan para-para, selalu ada di kebun warga. Dan ini jaraknya tidak terlalu dekat dari tempat panen, jadi bisa langsung dibakar seperti ini. Saya tuh paling lemah sama asap, apalagi kalau udah kena mata seperti ini. Aduh, nggak betah. Udah meneteskan air mata. Nah, ini di belakang saya sudah terlihat perbandingannya. Kalau sudah seperti ini, kering, sudah dinamakan kelapa kopra. Dari warna sih memang yang paling terlihat ya. Tapi ternyata kalau diperhatikan baik-baik, ini tuh teksturnya lebih moist. Tidak sebasah yang masih seperti ini. Kering tapi moist, seperti ada kadar minyaknya. Dan ini sudah 1 malam. Bisa jadi seperti ini, sudah siap untuk dikirim. Untuk membuat kopra yang berkualitas, proses fufu seringkali memakan waktu hingga berhari-hari lamanya. Seperti ini, aroma kopranya mulai keluar ya. Ini, harum kopranya khas banget ini. Nah, ini kelapa yang sudah kering, sudah dimasukkan ke dalam karung dan siap dikirim ke kampung. Kopra kemudian kami bawa menuju Sungai Gaongo. Tidak lagi mengandalkan gerobak sapi, pengiriman kopra di Desa Naga selanjutnya memanfaatkan jalur air. Sanggup, saya optimis. Bisa ternyata. Berat loh padahal ini. Kayaknya juga bisa. Berapa puluh kilo ini Kak? Ini sekitaran 40 kilo. 40 kilo? Seberat badan saya. Kelapa kopranya sudah siap di atas rakit. Nah, ini ada keunikan bagi masyarakat di Desa Naga. Membawanya ke kampung karena jauh, jadi harus diangkut begini, memakai rakit. Oke, siap Om? Siap. Kakak, let's go, berangkat. Dengan beban sebanyak ini, sebagian kopra terpaksa harus terendam air. Namun, menurut para petani, hal ini tidak jadi masalah. Karena setelah sampai di pengepul, kopra akan dijemur kembali. Wow, kerasa kan goyang-goyang. Wow, ini keseimbangan harus benar-benar dijaga. Oke, di sini kita harus duduk karena di depan udah ada jeram yang menunggu. Nih, walaupun debit air tidak begitu deras, tapi terasa loh ini arusnya. Dan ini tantangannya, Om, hati-hati. Ini kayak main rafting, tapi kearifan lokal, pakai rakit.
lihai, rakit melewati setiap jeram. Oke, si Om harus mengendalikan rakit ini dengan benar. Nih, depan ada jeram. Kita udah mulai masuk jeramnya. Wah, ada batu! Mengalir dari ketinggian Gunung Gamkonora, Sungai Gaongo merupakan pilihan warga untuk memangkas jarak ke kebun yang berkilo-kilo jauhnya. Sampai di titik akhir. Udah berkumpul dengan para petani kelapa yang lain. Gimana Om? Capek tidak? Tidak ya? Semangat banget kayaknya nih. Di tempat yang kami tuju, kendaraan pengangkut kopra-kopra ini sudah menunggu kedatangan kami. Hebat, diangkat sendiri. 40 kilo beratnya saya sih angkat tangan. Nggak kuat pastinya. Ini bisa siap dikirim berapa banyak beratnya totalnya? Yang sekarang di Oto ini Iya, sekitar 1 ton. 1 ton. Wow. Kopra ini kemudian dikirim ke kota-kota besar di Maluku Utara. Nah ini dia, kopra-kopra hasil kualitas super akan siap dikirimkan bahkan ke berbagai daerah seluruh Indonesia.